Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara. Karena pastinya Anda sedang menyaksikan kabar Nusantara. Ya, selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara dan sudah bersama saya Hadi, narasumber kita untuk membahas ini ternyata ada 25 bahasa daerah yang terancam punah. Tapi sebelumnya juga ternyata sudah ada 11 bahasa daerah nih yang punah. Padahal Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki ratusan bahasa daerah yang pastinya ini nggak ada di dunia manapun. Sudah hadir bersama saya ini anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu, Ibu Haja Dewi Koryati MSI. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Sehat, Terima Ibu? kasih sudah diundang hari ini. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Dan juga bersama saya sudah hadir ini Mas Chandra Malik, budayawan dan juga seorang penulis buku. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Chandra. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, sehat ya Mas? Sehat walafiat. Tapi kita juga mungkin sedih nih bagi budayawan maupun juga bagi Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan dan juga Riset Teknologi terkait dengan bagaimana nih ada riset atau juga penemuan terkait dengan ada 25 bahasa daerah yang terancam punah. Tanggapan Ibu sebagai anggota Komisi 10? Oh ya, saya pertama-tama tentunya turut sedih ya karena bahasa daerah itu bukan hanya soal penuturan, tetapi berimplikasi kepada yang lainnya, berimplikasi kepada kebudayaan, berimplikasi kepada cara hidup dari daerah yang memakai bahasa tersebut. Saya punya data ada 742 bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Ini kan mencerminkan bahwa Indonesia sangat kaya akan keragaman berbudaya. Ya. Jadi kalau ada satu protolit terus hilang, ini kan pencerminan budaya kita nanti lama-lama akan punah dan itu tidak boleh terjadi. Kalau di Bengkulu sendiri ada berapa bahasa daerah? Kita di Bengkulu ada sekitar 4 bahasa daerah. Yang sekarang sedang digalakan itu bahasa Tagana. Bahasa Tagana. Itu Ya. semua penutur bahasa masih ada dan masih lengkap? Iya, kami punya bahasa yang sangat berbeda-beda. Setiap daerah itu bahkan dialeknya berbeda dan hurufnya berbeda. Dan yang sedang didorong penuh adalah huruf Tagana. Tagana tadi. Mas Chandra, ini kalau misalnya sebagai seorang budayawan, 25 bahasa terancam punah. Sebelumnya sudah ada 11. Sebenarnya sudah dari 2009 nih, UNESCO sudah memperingatkan pemerintah Indonesia. Apa yang salah dari pemerintah kita? Atau apakah memang dari masyarakatnya yang sudah tidak mau lagi menggunakan bahasa daerah atau penutur bahasa yang juga sudah tidak ada atau wafat seperti itu? Pertama kita harus mengapresiasi terlebih dahulu negara, dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang terus melakukan upaya untuk penyelamatan, perlindungan, pengembangan dan pembinaan. Oke. Ya, tidak bisa dianggap sepele itu. Namun demikian ketika kita berhadapan dengan ancaman kepunahan, mau tidak mau kita harus juga memahami bahwa ini persoalan besar bangsa ini. Ya. Ketika ada gempa bumi, gunung meletus, ada bencana alam. Ketika ada virus, pandemi, kematian ratusan jutaan atau mungkin ribuan orang, bencana kemanusiaan. Ketika ada kepunahan bahasa, mengapa kita tidak tentukan sebagai statusnya sebagai bencana kebangsaan? Karena bahasa itu menunjukkan bangsa dan sekarang kita menghadapi ancaman kepunahan yang terus-menerus berlanjut. Artinya perlu langkah yang lebih efektif lagi untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan suku-suku bangsa kita dengan menetapkan status tertentu bahwa ada bencana kebangsaan. Menetapkan atau juga inovasi-inovasi tertentu. Jadi menurut Mas Chandra, inovasi ataupun yang selama ini dilakukan pemerintah belum cukup baik untuk akhirnya bisa mempertahankan. Secara tertulis, secara teori sudah lebih dari cukup. Ya? Karena ada amanah dari Undang-Undang Dasar 45, pasal 32 bahwa negara menghormati, memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. Masih ada juga Undang-Undang Nomor 24 ya Bu ya, tahun 2009 tentang
bahasa, kemudian bendera, lambang negara dan lagu kebangsaan. Turunannya masih ada lagi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 ya tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa. Ada juga tentang undang-undang pemajuan kebudayaan tahun 2017 nomor 5 ya. Artinya secara instrumen hukum lebih dari cukup. Pelaksanaannya ini yang perlu didorong dengan tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah melalui program-program kebijaksaannya, tapi juga harus mendorong pelibatan partisipasi masyarakat secara lebih aktif lagi. Oke, Bu Dewi, sebenarnya faktor apa sih Bu yang bisa membuat bahasa-bahasa daerah kita ini sebenarnya juga bisa ada yang terkategori akan punah atau kritis bahkan sudah punah seperti itu? Oke, saya sebelumnya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim, Menteri Kemenristek-Dikti kita itu. Dia mengatakan kepunahan bahasa daerah itu menandakan hilangnya identitas, hilangnya kebenekaan, hilangnya sejarah, dan hilangnya segala jenis kearifan lokal. Jadi emang yang disampaikan saudaraku itu sangat betul sekali. Jadi bencana itu menjadi bencana untuk semuanya. Nah, kalau dari pemerintah itu memang sudah sangat serius untuk masalah bahasa ini, maka ada Badan Bahasa. Betul. Secara khusus jadi Kepala Badan Bahasa, bayangkan ya. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena ada di dalam undang-undang, tetapi untuk tadi yang seperti Mas Menteri sampaikan, kita tidak mau adanya kepunahan dalam segala sektor, maka ada Badan Bahasa. Nah, gimana sih supaya tidak punah? Memang ya seperti saya ini adalah orang Bengkulu yang kemudian bapak ibu saya menikah dan besar di Jakarta. Bahasa daerahnya hanya dipakai di rumah. Tetapi kami selalu harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar supaya bisa bersekolah dengan baik dan benar di sekolahan. Nah, itu yang mungkin nanti harus menjadi catatan. Tidak ada masalah kalau di rumah kita berbahasa daerah. Ya, untuk bisa melestarikan bahasa ini. Ingat ya, sekali kita berbicara nanti nyangkut-nyangkut yang lain. Mungkin kita akan berbudaya, memakai baju juga dari daerah kita. Dan ini adalah heritage, sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa kita. Nah, terus kedua, masalah kepunahan bahasa kita. Dan ini pemerintah saat ini memang seperti tadi disampaikan, sudah begitu serius memperhatikan kepunahan ini. Karena sebentar lagi kalau di rencana kerja mereka, bahwa mereka akan mulai pergi ke daerah-daerah. Seperti di Bengkulu, mereka akan melakukan yang namanya penguatan bagi para pelaku pengguna bahasa. Itu dari guru, kemudian dari sanggar, dari pelaku budaya, dari tokoh-tokoh masyarakat, dan bahkan dari guru, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai ketokohan akan diundang untuk menguatkan bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya juga ada beberapa faktor juga nih. Jadi nggak ada tidak ada pembiaran sebenarnya. Iya, nggak boleh ya, dan tidak bisa ini dibiarkan gitu ya. Jadi memang harus ada usaha yang sungguh-sungguh dan out of the box ya, nggak bisa yang business as usual ya. Udah ya kita bikin sarasehan gitu ya. Nggak mungkin kan? Nah, tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru terjadi hari-hari ini, tahun-tahun ini, tidak. Ini adalah konsekuensi logis dari politik bahasa nasional. Ketika Sumpah Pemuda menetapkan bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia, maka mau tidak mau berguguran ini bahasa daerah karena penggunaannya akan semakin berkurang. Tapi kan kita juga nggak mau berguguran, tapi jangan dibahas sekarang. Kalau boleh tahu Bu, jangan kemana-mana, bahasa Tagana atau bahasa Bengkulunya apa? Nah, itu bagian yang saya belum mempelajari. Jangan kemana-mana, kita tetap di Kabar Nusantara. Contoh kan, sudah berguguran.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, masih bersama dengan Mas Chandra, Ibu Dewi. Mas Chandra, sebenarnya faktor apa nih Mas? Apakah gara-gara tadi Bu Dewi tempat mengatakan sebenarnya bahasa sehari-hari di rumah kadang juga banyak banget nih ibu orang tua yang juga sudah tidak menggunakan bahasa daerah, bahasa ibunya lagi di rumah. Apakah ini sebuah tren? Apakah ini nanti menjadi hal yang lumrah terjadi di era sekarang ini seperti itu? Ya, kita harus bisa memahami bahwa sekarang masyarakat tidak hanya ingin menjadi masyarakat lokal, tidak hanya ingin menjadi masyarakat nasional, tapi sangat berkeinginan menjadi masyarakat dunia, masyarakat internasional. Dan penjajahan atas bangsa-bangsa itu masih terjadi. Ya, penjajahan tidak pernah atas negara-negara, tapi atas bangsa-bangsa. Penjajahan yang paling tidak terasa adalah ketika internet sudah masuk ke wilayah paling privat dalam kehidupan kita. Tiap-tiap orang, bahkan anak-anak di bawah usia pun sudah mengakses HP masing-masing. Apalagi di era pandemi kemarin, sekolah diselenggarakan secara online, maka mau tidak mau mereka akan bergaul dengan dunia yang lebih luas, yang menyediakan bahasa selain bahasa ibunya. Nah, bahasa daerah ini sebenarnya bahasa ibu. Ya, ketika bahasa daerah tidak lagi digunakan dengan aktif, maka yang berguguran tidak hanya daerah itu sendiri, tapi ibu itu sendiri. Padahal ibu adalah manusia yang melahirkan peradaban. Maka kepunahan dari bahasa daerah merupakan pertanda dari kepunahan suatu peradaban. Ini bahaya besar. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tren ya. Ini sesuatu yang terjadi mengalir di mana-mana. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memang benar-benar harus tidak sekedar revitalisasi, tapi juga kesepakatan bersama bahwa politik bahasa nasional tidak boleh atau jangan sampai mengorbankan bahasa-bahasa daerah. Maka pemerintah negara dalam hal ini harus memberi ruang yang lebih luas dalam penggunaan bahasa daerah. Karena batas-batas teritori, batas-batas geografi kan sebenarnya tidak boleh membatasi penggunaan bahasa daerah. Contohnya bahasa daerah didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat negara kesatuan masyarakat negara Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika dia dibawa ke luar negeri, apakah sudah disebut bahasa asing? Tetap bahasa daerah bagi masyarakat itu sendiri. Digunakan hanya untuk keperluan resmi, untuk keperluan perniagaan, dibatasi oleh negara. Perluas, buka lagi celah-celahnya sehingga kita memiliki kesadaran, kesetiaan, kesungguhan dalam menggunakan bahasa daerah. Perasaan bangga mulai hilang, Mas. Ya, ketika dialek kita kemudian menjadi bahan bullying berikutnya ya. Kita sangat malu rasanya anak-anak sekarang itu masih ada medoknya Purwokerto, medoknya Bondowoso, Inggrisnya benar-benar Inggris yang seperti fasih orang-orang pembicara native gitu ya. Maka membina kebanggaan terhadap bahasa daerah itu kerja yang sangat berat saya pikir. Kerja yang amat berat. Ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek. Ini adalah Merdeka Belajar 17, yaitu revitalisasi bahasa daerah yang menargetkan ada 38 bahasa daerah sebagai objek revitalisasi. Ini tujuannya untuk melindungi keberagaman bahasa daerah di Indonesia. Sejauh ini, gimana Bu realisasi nih dari revitalisasi 30 bahasa daerah yang menjadi salah satu kebijakan dari Kemendikbudristek? Apakah berjalan? Sedang mau akan berjalan. Sedang mau akan berjalan. Masih on the way. On the way. Tapi intinya yang saya juga mau sampaikan sebelumnya, ya kita harus menyadari lah bahwa ini loh kenyataan hidup kita. Kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris, betul nggak? Iya, tidak bisa bergaul. Kita nggak bisa bergaul, betul. Tapi juga kalau kita nggak bisa berbahasa daerah, seperti saya nggak begitu lancar berbahasa daerah tidak bisa pulang kampung ya Bu? Kita bisa pulang kampung, tapi tadi yang disampaikan Mas Nadiem, ada kepunahan-kepunahan yang akan mengikuti. Kepunahan dalam bidang budaya kita bisa punah, kemudian yang lain-lain akan mengikuti. Dan derajat kita ya, heritage kita juga akan hilang. Nah, karena itu perlu ada kesadaran, dan pemerintah tadi sudah menyampaikannya dengan salah satu Merdeka Belajar 17 itu bahwa revitalisasi bahasa daerah yang menargetkan 38 dan akan sudah dimulai, dan kalau di Bengkulu insya Allah akan dilakukan di tanggal 21 Juli. Dan ini akan mengundang cukup banyak nih, saya udah ngecek siapa aja sih yang mau diundang. Wah, ternyata ada Pemkot, Pemprov, Pemkap, lembaga pendidikan, ada lembaga swasta, kemudian juga ada pelaku-pelaku seni budaya, sehingga yang ingin nanti saya sebagai anggota parlemen melakukan fungsi pengawasan
bahwa kami akan melihat keefektifan dari program ini. Jadi sejauh ini Ibu Dewi sendiri belum bisa melihat nih apakah revitalisasi Merdeka Belajar 17 ini sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik atau belum. Seperti itu ya Bu, karena masih Ya. on progress atau akan sedang dilakukan. Sedang di Bengkulu pun baru tanggal 21 Juli nanti. Iya, dengan kami baru tanggal 21 Juli nanti. Sehingga dengan ini saya bisa melakukan fungsi pengawasan. Jadi belum bisa dikomentari. Nah, Mas Chandra, ini serius nggak sih pemerintah sebenarnya untuk akhirnya bisa mengamankan? Setidaknya kita nggak mau lagi nih ada 11 bahasa daerah yang sudah hilang. Ada 25 yang terancam punah. Revitalisasi bahasa daerah apakah cukup? Iya, kalau hanya sebatas pengumuman bahwa ada ancaman kepunahan, maka saya bisa bilang pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam hal ini. Oke. Karena harus ada upaya lebih dari itu. Kita berharap ada pengumuman sekian bahasa berhasil diselamatkan. Ya kan? Pernah suatu ketika saya ditanya oleh seorang filolog, Mas Chandra sampean bisa baca manuskrip ini? Bukan persoalan itu, Prof. Yang saya tanya kepada profesor, manuskrip ini sudah dialih mediakan dalam bentuk apa saja? Apakah sudah dalam bentuk komik, dalam bentuk game, dalam bentuk apapun yang bisa diserap oleh anak-anak generasi berikutnya. Oke. Karena serapan terhadap bahasa daerah, serapan terhadap kebudayaan saat ini mengalami masalah besar ketika kebudayaan bahasa lain menyediakan akses yang seluas-luasnya. Kita menjadi semakin kesulitan mengakses kebudayaan kita sendiri karena tidak disediakan secara cukup oleh pemerintah. Jadi saya pikir, saya berharap pada pertemuan berikutnya ada pengumuman sekian bahasa daerah berhasil diselamatkan. Kita tunggu berarti pertemuan setelah 21 Juli di Bengkulu, nanti kita bikin lagi talk show ini. Untuk Ibu akhirnya bisa memberikan bagaimana pengawasan dari revitalisasi Merdeka Belajar 17 ini gitu Bu. Iya, jadi tadi kan disampaikan, ini nggak bisa yang biasa-biasa aja. Karena terbukti kita tidak melakukan sesuatu yang progresif, maka punahlah dia. Ya, betul. Memang ada pelajaran bahasa daerah kan di mana di SD yang harus dilakukan sehingga mendapat nilai, tapi kelihatannya nggak begitu efektif. Nah, tadi idenya luar biasa sekali. Jadi bahasa daerah itu harus diberikan pelajaran atau disosialisasikan atau diberikan dengan cara yang nyaman, yang modern, yang kekinian, gitu kan. Kalau yang biasa-biasa aja disuruh belajar di sekolah, ntar kalau ini hujan, udah anak-anak deh, sekarang. mohon deh ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertandingan membaca puisi dengan bahasa ini atau komik memakai tadi bahasa daerah masing-masing yang kemudian dipertandingkan. Ini idenya luar biasa kan. Sekarang ini dunia aplikasi. Ya. Kemudian harus didorong mungkin kita bikin aplikasi-aplikasi yang mudah diakses oleh HP. Benar. Oleh anak-anak. Terus sudah gitu mungkin ya ini ada satu hal ya, kita juga perlu mengambil kata-kata dari bahasa daerah kita gitu, yang kemudian nanti bisa dinasionalkan menjadi bahasa yang kayak itu loh, apa ojo gitu kan, semua orang juga tahu gitu. Wah. Ojo, bahasa Jawa. Tapi kita masih senang banget ini, kita masih membahas terkait dengan 25 bahasa daerah yang terancam punah. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara, Mas Chandra, ini kan salah satu juga menjadi kebijakan yang adalah menggunakan bahasa lokal atau muatan lokal bahasa daerah untuk dijadikan sebagai mata pelajaran di lokal, sejumlah ataupun juga di sejumlah daerah. Apakah itu juga termasuk salah satu cara? Tapi kan sebenarnya juga seperti yang Mas Chandra tadi sampaikan, sebenarnya anak-anak juga sudah mungkin akan bosan ataupun juga tidak merasa tertarik untuk mempelajari bahasa daerah itu sendiri. Kalau hanya mendapatkan presentasi yang sedikit di sekolah, hanya sebagai muatan lokal, maka tidak akan berdampak banyak. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah penggunaannya dalam keseharian. Kita sama-sama tahu bahwa anak-anak memiliki usia emasnya sampai usia 8 tahun lah kira-kira. Seperti efek spon itu ya menyerap sedemikian banyak bahasa. Kalau benar-benar dimanfaatkan oleh para ibu terutama atau orang tua di rumahnya menggunakan bahasa apapun sesungguhnya, anak-anak itu memiliki kemampuan poliglot sebenarnya.
menyerap lebih dari satu bahasa. Oke. Jadi kalaupun disediakan kepada dia itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, mereka mampu. Persoalannya adalah kita tidak bisa sekadar melakukan pembiaran itu bertumbuh dengan sendirinya. Pemerintah harus menyediakan aksesnya. Pemerintah harus mendorong orang-orang kreatif untuk menciptakan aplikasi-aplikasi, game, komik, karya-karya kreatif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa sekedar berharap wayang orang masih ditayangkan, wayang sudah tidak ada yang ke sana, Mas. Mau tidak mau anak-anak kita sudah memiliki dunianya sendiri, memiliki permainannya sendiri. Kalau pemerintah tidak mendorong orang-orang kreatif untuk menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi penggunaan dan pengembangan bahasa, tidak akan terjadi. Ya. Oke, Bu Dewi, kalau misalnya ini terkait dengan muatan lokal atau sebagai salah satu mata pelajaran gimana, Bu? Iya, tadi kan sudah diuji coba, udah lama muatan lokal ini berlangsung dan ternyata punah juga kan, jadi sudah terbukti nih ya. Nah, kita sih melihat usaha yang sudah ada usaha yang baik dari pemerintah daerah, misalnya kalau di Solo kalau saya nggak salah waktu itu kami pernah melakukan kunjungan, itu hari Jumat. Nah, ternyata hari Jumat itu hari berbahasa Jawa dan berbusana Jawa, jadi mereka semua pakai belangkon, pakai ini dan pidatonya juga harus pakai bahasa Jawa. Jadi kami harus pakai penterjemah gitu ya. Dan kalau di Bengkulu sudah ada kemajuannya bahwa di bandara sekarang juga pengumuman udah 3 bahasa. Satu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah kami, yang ketiga bahasa Inggris. Masalahnya, nah ini kita juga perlu nih nanti sesatu provinsi egosentris egonya itu agak diturunkan. Karena kalau di Bengkulu misalnya Bapak, bahasa itu bukan cuma satu. Bahasa daerah itu beragam. Ada Kaganga di daerah Rejang Lebong, ada bahasa Serawai di daerah selatan, ada berbahasa lain di Muko-Muko ini. Dan itu satu sama lainnya tuh berbeda kayak langit dan bumi, nggak ada mirip-miripnya. Oke. Nah itu lagi kan, jadi butuh nih sekarang yang nanti buat di-announce tuh bahasa yang mana ya, akhirnya ya bahasa yang dipakai di kota yang sudah mengalami modifikasi. But it's okay. Ya udahlah, yang penting udah ada tuh ading sana. Oke. Nah, ini kan tadi juga Ibu sebenarnya sampaikan bahwa yang revitalisasi ataupun juga program Merdeka Belajar 17 ini kan sebenarnya juga harus ada stakeholder terkait, bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan juga pastinya lembaga. Ini bagaimana sebenarnya kalau dari pemerintah daerah sendiri yang Ibu lihat, khususnya misalnya di Bengkulu sendiri, untuk akhirnya bisa mendorong dan juga membantu bahasa-bahasa daerah ini bisa tetap eksis di daerahnya itu sendiri? Ya, jadi revitalisasi bahasa daerah ini kalau di daerah-daerah sendiri sudah dilakukan. Pertama yang tadi ya, memasukkan ke muatan lokal untuk di SD. Yang kedua, pada beberapa daerah sudah sudah menetapkan satu hari adalah hari berbahasa tradisional dan berbusana tradisional daerah tersebut. Ini sudah ada usaha yang sungguh-sungguh. Nah, mungkin ini tadi yang perlu nanti direalisasikan, bagus sekali bahwa ada games dengan memakai bahasa Bengkulu misalnya, ada bahasa Jawa dan sebagainya. Kemudian nanti ada perlombaan. Nah, yang satu hal lagi, juga perlu ada ketokohan. Jadi tokoh-tokoh itu ya udah pakailah bahasa daerah kita. Sehingga orang mengatakan, aduh pakai bahasa yang Medok Tegal itu ya oke. Ya. Kalau yang ganteng-ganteng pakai bahasa itu kan oke lah semua orang mengatakan. Jadi sebenarnya kita nggak boleh nih yang membuli masyarakat kita yang misalnya menggunakan bahasa daerah padahal ingin melestarikan bahasa. Kadang kita sendiri ya gitu ya, Bang Ibu suka mengucilkan atau membuli teman-teman sekitar kita, orang di sekitar kita untuk akhirnya menggunakan atau juga ingin melestarikan bahasanya mereka masing-masing. Mas Chandra, terakhir mungkin apa sih yang bisa terjadi kalau akhirnya ini ada, kalau misalnya di catatan saya ini masih 34 provinsi ya Bu, karena belum ada 3 provinsi baru nih catatan saya. Ada dari 718 bahasa daerah di 34 provinsi nih pemirsa. Ini 25 bahasa daerah terancam punah, 6 dinyatakan kritis dan juga 11 bahasa telah punah. Lalu apa sebenarnya dampak negatif kalau misalnya benar-benar nih bahasa daerah kita punah? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bahasa menunjukkan bangsa, maka kepunahan bahasa bisa menunjukkan kepunahan suatu bangsa. Langkah belum terlambat untuk menyelamatkan itu. Setidaknya bisa dimulai dari mengubah aforisma, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah.
jangan hanya lestarikan, tapi juga utamakan Oke. bahasa daerah dalam penggunaan sehari-hari. Jangan sampai politik bahasa nasional menggugurkan bahasa daerah kita. Karena mau bagaimanapun pembentukan karakter bangsa, peneguhan jati diri bangsa, itu oleh daerah, oleh suku bangsa. Maka perlu dukungan yang lebih luas dari pemerintah, dari negara untuk menggunakannya. Kita tidak bisa menyebut bahwa bahasa daerah tidak berkembang atau bahasa tidak berkembang. Masyarakat tanpa mengandalkan negara, mengembangkan bahasa masing-masing. Contohnya di Jogja ada bahasa Japemete. Bahasa Jawa sudah susah aja, dia bikin dia olah lebih susah lagi. Di Jawa Timur, di Malang, bahasa Malang sudah khas, masih dia bolak-balik lagi. Ya, masyarakat kreatif sesungguhnya. Tapi ketika ruang semakin dibatasi, hanya boleh untuk keperluan resmi menggunakan bahasa Indonesia saja, maka ruang bergerak, ruang tumbuh akan menjadi lebih sempit, dan itu pada akhirnya akan mengorbankan bahasa daerah kita. Kalau boleh tahu, tapi Mas Chandra sudah mengeluarkan buku dengan bahasa Jawa? Belum. Kita tunggu. Itu juga menjadi PR Mas Chandra sebagai seorang budayawan dan juga penulis buku. Semoga moodnya bisa ketemu, nanti bisa menghasilkan buku bahasa Jawa. Kita tunggu nanti kalau sudah hadir. Terakhir Bu Dewi, kita tunggu Bu Dewi, terakhir mungkin ada closing statement. Bagaimana kalau misalnya ini kita harapkan 25 bahasa yang terancam punah ini tidak akan punah seperti itu, Bu? Ya, kita sangat berharap bahwa yang mau punah itu jadi tidak punah karena kita sudah menyadarinya bahwa ini harus dilestarikan, dipertahankan dan hidupkan dan kemudian menjadi bagian dari hidup kita. Yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kalau ada kepunahan nanti yang dirugikan kita semua. Kebinekaan kita juga akan nggak jadi Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nggak beragam-ragam kita ini. Habis tinggal satu aja jadi nggak ada Bhinneka Tunggal Ika, tinggal ikanya aja. Nah ini yang kita harus sadari. Dan yang kedua, kalau ini punah nanti identitas kita juga berubah. Ya identitas kita dan kita ini sangat kaya, jangan lupa kita ini sangat kaya, orang luar aja kagum terhadap kita. Bahasa Inggris ya itu aja ya, paling bedanya Scott sama yang lain-lain lah seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia ini yang terdiri dari beragam-ragam bahasa daerah dan ini harus dipertahankan. Nah, yang terakhir memang ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan pula yang tidak bisa dikerjakan. Kalau kita sudah menyadari dan kita ini semua bisa mau berpartisipasi dalam melestarikan bahasa daerah, paling kita daerah kita masing-masing, insya Allah kepunahan ini akan bisa tidak terjadi. Kita tunggu Ibu Dewi nanti bisa menguasai bahasa Tagana setelah masa reses ini. Ketemu tanggal 16 Agustus ya Bu. Satu lagi Mas. Kita ketemu bahasa Soal Tagana Ibu. Kagana. Soal buku harus ditanyakan kepada penerbit mana yang mau menerbitkan. Oke, itu Karena juga kalau mungkin soal menjadi salah satu persoalan juga ya. Soal menulisnya sudah banyak karya saya dalam bahasa Jawa, tapi selalu yang diminta adalah bahasa Indonesia atau bahasa asing. Oh gitu. Balik lagi mungkin juga terkait dengan bisnis lagi, uang lagi. Mungkin juga susah untuk akhirnya bisa dihasilkan situ. Kayaknya nggak itu memang ada part of ya. Jadi bagian itu memang saya nggak akan mendelete bahwa ada bisnis dan sebagainya. Tapi juga kan ada dari pemerintah mendorong untuk penerbitan buku. Nah kali ini kita akan upayakan mendorong buku dalam bahasa Jawa. Harus. Tapi please mohon tolong bahasa Jawanya yang mudah dimengerti. Nah, kan? Ya harus kan? bersepakat seperti itu. Iya. Sehingga kita pun akan kesulitan menyelamatkan bahasa yang kromo halus, dan itu. Ya, Harus tapi pakai kita bahasa kan yang mudah. harus memulai dari yang bisa dulu. Betul. Sehingga orang akan bilang, lucu juga ya ini ya bacanya. Ya. Oke, setelah ini ada MOU ya dari Komisi 10 dan juga Siap. Mas Chandra Malik sebagai budayawan dan juga Iya penulis dong. buku. Sekali lagi gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing dan juga lestarikan bahasa daerah. Terima kasih banyak sekali lagi para tamu kami yang sudah hadir, Bu Ibu Haja Dewi Kuryati MSI, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Bengkulu, Mas Chandra Malik, budayawan dan juga penulis buku. Ini adalah akhir dari Kabar Nusantara hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalam.